Hai, para pendidik dan pembelajar hebat. Pernahkah Anda membayangkan belajar menyusun kalimat bisa semenyenangkan bermain di halaman sekolah? Siapa bilang belajar tata bahasa itu kaku dan membosankan? Hari ini, kita akan buktikan bahwa belajar bisa jadi petualangan yang seru. Bersiaplah, karena kita akan mengubah ruang kelas menjadi arena permainan yang penuh tawa dan kreativitas. Kurikulum Merdeka mendorong kita untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih dari sekadar menghafal. Ini tentang menumbuhkan semangat belajar yang aktif, kolaboratif, dan relevan dengan dunia anak. Tujuannya adalah agar setiap siswa tidak hanya tahu, tetapi juga paham dan bisa mengaplikasikan ilmunya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, kita perlu inovasi. Salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Saat anak-anak bergerak, berinteraksi, dan tertawa bersama, proses belajar menjadi jauh lebih mendalam dan melekat di ingatan mereka. Mari kita lihat bagaimana sebuah permainan tradisional bisa menjadi kunci untuk membuka potensi belajar mereka. Selamat datang di dunia ular naga penyusun kalimat. Ya, Anda tidak salah dengar. Kita akan menggunakan permainan ular naga yang sudah tidak asing lagi untuk belajar menyusun pola kalimat. Aturannya sederhana. Siswa akan berbaris seperti ular naga yang panjang dengan guru sebagai induk atau pemimpin barisan. Setiap anak ular naga akan menjadi bagian dari sebuah kalimat. Metode ini bukan hanya tentang menyusun kata, tapi tentang membangun kerjasama dan pemahaman bersama. Siap melihat bagaimana ular naga ini akan merangkai kata demi kata menjadi sebuah kalimat yang utuh dan bermakna? Sekarang, mari kita masuk ke dalam permainannya. Langkah pertama, saya sebagai guru telah menyiapkan sekumpulan kartu ajaib. Kartu-kartu ini berisi berbagai jenis kata, mulai dari subjek seperti kakak, kucing, atau mereka, predikat seperti membaca atau bermain, hingga objek dan keterangan seperti buku cerita atau di taman. Kartu-kartu ini adalah bahan bakar kreativitas kita hari ini. Langkah kedua, anak-anak dengan antusias membentuk barisan panjang, persis seperti ular naga yang siap bergerak. Intuisi senakan Anda pemimpin di depan sementara mereka saling berpegangan pundak di belakang. Ini bukan sekadar barisan, ini adalah tim yang siap bekerja sama. Langkah ketiga, inilah bagian yang paling seru. Sambil menyanyikan lagu ular naga atau lagu lain yang ceria, ular naga kita akan bergerak mengelilingi gerbang yang dibentuk oleh 2 orang siswa. Ketika lagu berhenti, siswa yang tertangkap di gerbang akan mengambil satu kartu kata secara acak. Tugas mereka adalah meletakkan kartu itu di papan tulis atau lantai, memulai sebuah kalimat atau melanjutkannya. Misalnya, siswa pertama mendapat kata adik. Siswa kedua yang tertangkap mendapat kata menendang, lalu yang ketiga mendapat kata bola, maka terbentuklah kalimat adik menendang bola. Setiap kali sebuah kalimat terbentuk, kita akan berhenti sejenak. Saya akan mengajak semua siswa untuk membacanya bersama-sama, lalu kita evaluasi. Apakah kalimatnya sudah benar? Apakah susunannya pas? Apa yang bisa kita tambahkan agar lebih lengkap? Proses ini terus berlanjut. Setiap anak mendapat giliran, setiap kalimat menjadi hasil karya bersama. Dari kalimat sederhana hingga yang lebih kompleks, semuanya tersusun dari kepingan-kepingan kata yang mereka pilih sendiri. Setelah permainan selesai, kita tidak langsung bubar. Momen refleksi ini sama pentingnya dengan permainannya. Saya mengajak anak-anak duduk melingkar dan kita berdiskusi. Apa yang kalian rasakan saat bermain tadi? Bagian mana yang paling seru? Menurut kalian, kenapa kita bisa menyusun kalimat dengan baik? Jawaban mereka luar biasa. Mereka merasa senang, tidak tertekan, dan bangga bisa menciptakan kalimat bersama teman-temannya. Melalui kegiatan ini, mereka belajar lebih dari sekadar subjek predikat objek. Mereka belajar mendengarkan ide teman, berkomunikasi untuk menyatukan pendapat, dan merasakan serunya bekerja dalam tim. Inilah esensi belajar bahasa dengan cara yang kolaboratif dan menyenangkan. Peran saya sebagai guru dalam permainan ini bukanlah sebagai pengajar yang berdiri di depan kelas, tetapi sebagai seorang fasilitator dan pemimpin pembelajaran. Saya memantik semangat, memberikan arahan saat dibutuhkan, dan memotivasi mereka untuk berani mencoba. Inilah wujud kepemimpinan pembelajaran inovatif dalam kurikulum Merdeka. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, melainkan seorang sutradara yang membantu siswa menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri.
Lihatlah tawa mereka, lihatlah hasil kalimat-kalimat kreatif yang berhasil mereka ciptakan. Dari ibu memasak nasi goreng lezat hingga kami melihat pelangi indah setelah hujan. Semua lahir dari proses yang menyenangkan. Melalui permainan sederhana seperti ular naga, kita tidak hanya mengajarkan tata bahasa, tetapi juga membangun semangat belajar yang merdeka, aktif, dan bermakna. Pembelajaran seperti inilah yang akan mereka kenang selamanya. Terima kasih sudah menyaksikan bagaimana kita bisa belajar sambil bermain. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi bagi para pendidik di seluruh Indonesia untuk terus berinovasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan ide-ide kreatif lainnya. Sampai jumpa di petualangan belajar berikutnya.